Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Pada saat ini di minggu kelima bulan Januari 2022 ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini secara sinodal ditetapkan dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Silakan membukanya dalam kitab Yeremia pasal 1 dibaca mulai pada ayatnya yang keempat hingga pada ayat 10. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan pemilik penyelenggara hidup dan kehidupan kami pada kesempatan yang baik ini. Di minggu kelima di bulan Januari tahun 2022 ini kami mau membaca, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 1 dibaca ayat 4 hingga ayat 10. Roh Kudus kiranya terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami kini dan ke depan nanti. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama mengarahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan. Dalam rangka penyeragaman pemberitaan firman Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan saat ini dalam Yeremia pasal 1 dibaca ayat 4 hingga pada ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itulah bagian firman Tuhan. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya berharap kita semua yang ada dimanapun saat ini mengikuti YouTube saya ini, saya percaya bahwa Providential Day dinyatakan kepada Anda, proteksi dinyatakan kepada Anda. Anda sudah memiliki herd immunity, Anda sudah mampu berasimilasi dan beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, apalagi ada varian Omicron. Saya percaya bahwa Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saat ini sedang berada, ketika membaca, ketika mendengar kebenaran firman Tuhan yang ada ini, mengingatkan kepada kita semua yang ada, supaya dalam kehidupan kita, kita senantiasa
mengedepankan bagaimana dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini. Karena ada sebagian orang yang ketika sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan, masih saja ada yang abai. Tapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar siaran ini akan senantiasa boleh hidup menunaikan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dilaksanakan. Mari kita lihat dalam bagian perikop yang ada ini, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita sudah dengar tadi, di dalamnya berkata-kata, di dalamnya berbicara bagaimana dalam keberadaan kehidupan Yeremia. Yeremia dipanggil oleh Allah ketika ia masih dalam keadaan umur atau usia yang masih sangat muda. Dia dari keturunan Abiatar, namun dalam hal ini Yeremia ketika ia dipanggil oleh Tuhan, dia itu adalah dari kalangan keluarga imam, dan ketika dia mau mengawali tugas tanggung jawab sebagai nabi yang dipakai oleh Tuhan, dengan tentunya dia jujur mengatakan bahwa ada rasa tidak percaya diri dalam dirinya, karena di tengah kondisi hidupnya yang masih, ya boleh dikatakan dalam tanda kutip, kondisi jiwa dan atau hidupnya itu rapuh sebagai manusia biasa. Dan ketika dalam situasi seperti itulah Tuhan Allah berfirman kepadanya. Tuhan Allah berfirman, kalau kita perhatikan di ayat 4 sampai 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, apa maksudnya dari ayat yang saya baca ini, dari perikop yang ada ini? Ini sungguh luar biasa. Ditegaskan bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Allah sumber kehidupan, di dalamnya bahwa dialah yang punya apa yang disebut dengan otoritas tunggal dalam diri Yeremia ketika dia dipanggil, kemudian dipilih, lalu diutusnya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk situasi yang ada ini, tentu hal ini di luar jangkauan rancangan dirinya, dan juga pasti di luar rancangan dari ayah dan ibunya atau orang tuanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, walau ketetapan panggilan yang ada ini didengar dari Allah, namun Yeremia dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, ia dengan jujur. Nah, ini penting kita perhatikan di sini, kejujuran. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Dia bilang begini, Tuhan Allah, sesungguhnya saya ini tidak pandai berbicara, saya ini masih muda. Perhatikan itu ayat 6. Saudara, apalagi ini kalau dalam situasi di jemaat, ya ada di beberapa jemaat tentu, ketika ada pemilihan majelis jemaat, ada yang menjadi kandidat untuk bisa menjadi penatua atau diaken, karena dilihat dari segi umur, dia menyadari diri, saya ini masih muda, saya belum bisa, apalagi saya mau memimpin orang-orang yang sudah pengalamannya sudah banyak makan garam.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yeremia, mari kita lihat di sini. Ketika kita lihat situasi konteks di jemaat-jemaat yang ada hal-hal seperti ini juga muncul. Kita lihat di sini Yeremia, dia menyadari juga akan kekurangan dirinya. Memang itu jujur, normal, harus kita akui ya. Saya sendiri waktu masih pendeta muda, saya juga seperti itu. Waduh, saya mau berhadapan dengan orang-orang yang sudah rambut-rambut putih ini. Apa yang saya mau katakan? Tapi ingat bahwa walaupun Yeremia dia katakan dirinya tidak pintar ngomong, tidak pandai bicara, dia bilang usianya masih muda. Ya, kita lihat di sini bahwa apa yang disampaikan di sini ketika tugas seorang yang diutus itu adalah orang yang menyampaikan suara Tuhan Allah bagi umat. Ini harus dipegang dengan kuat. Ini artinya bahwa seorang utusan yang diutus, dia harus bisa bagaimana dia mengkomunikasikan. Ya, itu harus ada, mengkomunikasikan kehendak Allah yang ada itu. Kemudian dalam kaitan itu di tengah umat yang dimana umat itu dia harus pimpin, dia harus gembalakan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita lihat di sini Yeremia dia menyampaikan keberadaannya, ya. Dia menyampaikan bagaimana keberadaan dirinya yang tidak pandai berbicara seperti itu. Nah, tentunya saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam konteks yang ada ini Tuhan mau supaya ketika orang yang diutus bukan hanya pandai ngomong, bukan hanya orang yang pandai bicara, tetapi orang yang dipanggil kemudian yang diutus oleh Tuhan, dia harus bisa menjadi teladan. Nah, itu penting artinya. Jadi tidak hanya ngomong doang, tapi dia harus memberi teladan, ya. Sedangkan orang sudah memberi teladan yang baik, ada juga orang suka memfitnah, ya. Ada seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang suka-suka seperti itu memfitnah-fitnah hamba Tuhan atau orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan lalu difitnah. Yang penting kita sebagai orang yang dipanggil, diutus oleh Tuhan menyampaikan suara kebenaran dari Tuhan. Jangan takut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karena orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, tidak ada orang yang akan mensabotase. Siapapun dia, tidak ada orang yang bisa mensabotase. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali memfitnah, jangan sekali-kali menghina orang yang diutus oleh Tuhan. Karena dia menyampaikan suara kebenaran dari Allah. Dia penyambung lidah Allah. Sehingga Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Perhatikan itu di ayat 7 sampai ayat 8. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di sini ada statement Tuhan. Statement yang Tuhan sampaikan di sini ini dipandang sebagai bentuk bagaimana otoritas Allah dalam diri Yeremia, kedaulatan Allah dalam diri Yeremia, bahwa Allah memang dia berkehendak untuk memanggil orang yang mau dipakai oleh Tuhan, diutus untuk menyampaikan bagaimana dia menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran itu. Walaupun ada yang menyatakan ya pemutarbalikan kebenaran, jangan kita putar itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, bahwa kemana dan kepada siapapun Allah mengutus, haruslah itu dijalankannya. Karena Tuhan tidak
akan membiarkan orang yang diutus itu menghadapi sendiri panggilan yang ada itu. Allah berfirman, perhatikan di ayat 8. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara-saudara, di sini ada jaminan. Jaminan yang diberikan ketika orang yang diutus oleh Allah dalam hidupnya, ya, termasuk di sini panggilan dalam diri Yeremia dalam teks naskah ini. Perhatikan, setelah Allah memberikan jaminan profetis yang ada, Yeremia dengan kuasa Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, mengulurkan tangannya sambil menjamah mulutnya dengan mengatakan, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 9 sampai 10, perhatikan. Pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, dimanapun Anda saat ini sedang berada, ingatlah bahwa dari bagian firman Tuhan ini berkata-kata, sejatinya Allah itu menyatakan di hadapan Yeremia bahwa segala yang menjadi keberatannya dan juga kelemahannya yang ada pada dirinya itu bisa diatasi dan diperlengkapi oleh kuasa Allah sendiri. Iya, Allah yang ada di dalam diri orang yang diutus oleh Allah. Allah menampakkan, Allah menunjukkan bahwa Allah sanggup mengubah dari ketidakmampuan, dari kemustahilan menjadi pribadi yang mampu dan layak dipakai oleh Allah. Sehingga mulut, bibir, dan seantero seluruh kehidupannya secara holistik dipakai oleh Allah untuk menyadarkan bangsa-bangsa yang ada, supaya dalam kehidupan ini selalu ada bagaimana dia menyampaikan suara Tuhan Allah dalam hidup ini, walaupun terkadang dicemooh, walaupun terkadang difitnah, tetapi Tuhan memberikan pengangkatan kepada orang yang diutus, bahwa orang yang diutus, orang dipanggil oleh Tuhan, ini bukanlah perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Ketika diangkat menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, menyampaikan kabar baik, berita sukacita, hendaklah dalam kehidupan ini kita terus menjadi contoh, menjadi teladan dalam hidup ini. Walaupun kita sudah menjadi contoh, menjadi teladan dalam hidup ini, masih saja ada fitnahan, masih ada cuma hujatan-hujatan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dalam keberadaan kehidupan siapapun yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Anda juga dipanggil, Anda juga diutus oleh Tuhan supaya menjadi duta bagi Allah, menjadi saksi bagi Allah tentang kebenaran itu. Jangan menjadi saksi dari pemutarbalikan kebenaran itu. Jangan menjadi saksi dusta, tetapi jadilah saksi tentang kebenaran itu. Sehingga mencermati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari ketika kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai kemelut dalam kehidupan ini, ketika menerima panggilan yang Tuhan berikan ini, sebagaimana Yeremia, dia tentu menerima panggilan yang Tuhan berikan itu, walaupun dia memiliki keterbatasan, tetapi eksistensi atau keberadaan dirinya di mana Allah ada, dia menyatakan otoritas, termasuk dalam diri setiap orang yang dipakai oleh Allah. Siapapun, Anda dan saya dipakai oleh Tuhan supaya menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Berbagai tantangan yang kita hadapi sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dipanggil supaya hendaklah kita terus
memancarkan terang Kristus. Hendaklah kita terus bersinar, hendaklah kita terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang tentu dalam hari-hari ini ada banyak hal yang terkadang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, janganlah takut. Tuhan senantiasa ada. Dia ada berserta dengan kita. Seperti ingat bahwa Ia juga sudah memberikan janjinya, janji penyertaannya. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B, Tuhan itulah Dia, Allah di dalam Yesus Kristus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai akhir zaman, dimanapun, kemanapun Anda dan saya, ketika Anda dan saya betul-betul sudah sedang dan akan terus bagaimana menunaikan tugas pengutusan yang ada, pemanggilan yang Allah berikan untuk kita, kita laksanakan, maju terus, pantang mundur. Tuhan pasti memberkati kita. Amin.